Kami keluarga beranggotakan 4 orang. Di penghujung tahun 2023 kemarin, kami mengadakan road trip dengan berkolaborasi dengan BMW Bestindo. Maka tajuknya adalah X3 Expedition Exploring Lombok's Beauty. Yes, kami ke Lombok, Bali, Malang, Yogyakarta, Bandung. Kami melewati gunung, main ke pantai, lewat darat maupun juga laut. Yang menyertai perjalanan kami adalah BMW X3 xDrive 3Oi warna hitam ini. Objektif perjalanan kami adalah memperlihatkan kecantikan Indonesia dan juga berbagi experience berkendara dengan BMW X3 generasi ketiga ini. Nah, inilah kisah kami. Secara geografis, Pulau Lombok tidak jauh berbeda dengan Bali. Wisata pantai dan gunung menjadi hal yang wajib bagi para turis yang datang ke kedua tujuan wisata tersebut. Namun, biarpun bersebelahan, ada perbedaan suasana antara di Lombok ataupun di Bali. Bukannya karena sepi pengunjung, melainkan di Lombok itu pendatang lebih terkonsentrasi ke beberapa titik yang menjadi tujuan wisatanya. Misal, Kota Mataram, kawasan Pantai Segigi, ataupun Pantai Kuta. Pengendara baik motor maupun mobil cenderung santai, tidak kencang-kencang, sungguh nyaman mengemudi muter-muter di Lombok. Sementara di Bali, keramaian masih lebih merata di satu kawasan dengan kawasan lainnya. Jadi ketika musim liburan, Bali terasa penuh, sementara Lombok tidak. Novotel Resort tempat kami menginap juga tidak terlalu ramai penghuninya. Keuntungan bagi kami adalah jadi terasa lebih private dan benar-benar merupakan surga kecil. Tempat sarapannya sudah langsung berhadapan dengan private beach, dan kami juga sempat menyusuri pantai sebelum kami kembali ke kamar untuk bersiap. Pantai Novotel itu satu pesisir dengan Pantai Mandalika, Pantai Kuta, dan Pantai Seger. Pantai-pantai ini lautnya tenang karena merupakan teluk Lombok. Dari tempat kami berdiri, kami dapat melihat Bukit Seger yang merupakan salah satu tempat favorit wisatawan untuk mendapatkan view matahari terbenam. Juga view Mandalika dan sirkuit kebanggaan Indonesia, yaitu Pertamina Mandalika Circuit. Menurut cerita dengan salah satu senior staff yang bekerja di situ bernama Bapak Gozali, Novotel sudah beroperasi sejak tahun 1999. Dan sesuai namanya Novotel Resort, maka nuansanya benar-benar sebuah beach paradise. Dengan banyaknya elemen kayu, batu, pasir, pohon kelapa, dan langsung berhadapan dengan private beach. Banyak pantai indah di Pulau Lombok. Pantai Selong Balanak adalah salah satunya. Berjarak hanya 22 km dan tidak sampai setengah jam berkendara dari Novotel di Kuta, kami melipir ke sana. Keluar dari kawasan wisata Mandalika, kemudian ke arah Jalan Raya Kuta, lalu masuk menyusuri Jalan Maun yang teraspal baik. Sekilas mirip Jalan Raya Anyer Carita, namun dengan kontur perbukitan, yaitu naik turun. Di sana bukannya main ke pantai, saya kerja dulu buat bikin konten tentang BMW X3, buat bagi-bagi pengalaman berkendara jauh bersama X3. Perjalanan kami nyaman dan aman, diantaranya berkat
BMW Live Cockpit Plus dengan operating system 7.0. Mulai dari sistem navigasi hingga entertainment, segalanya dibuat mudah dan terkoneksi dengan pengemudi, sehingga perjalanan menjadi sebuah enjoyment. Kami menghabiskan 276 km di hari ketiga kami di Lombok, yaitu mengemudi ke Sembalun dengan 50 km pertama ambil rute ke arah Bandara Praia, menyusuri Jalan Raya Kopang, kemudian belok ke kanan di Jalan Raya Mataram Sikur. Kemudian lanjut lagi 30 km menyusuri Jalan Segara, kemudian belok ke kiri ke arah jalur wisata Gunung Rinjani hingga wisata Pusuk Sembalun yang seperti puncak pasnya Rinjani. Kita bisa parkir kendaraan mengabadikan Gunung Rinjani yang merupakan gunung berapi aktif tertinggi kedua di Indonesia ini dengan pemandangan indah di sana. Perjalanan ke desa wisata Rinjani berkelok menanjak dengan membelah hutan yang banyak monyetnya. Hati-hati kalau membuka kaca agar jangan sampai monyetnya masuk ke dalam mobil. Saya juga sarankan agar tidak berhenti secara serampangan, misalnya karena ingin memberi makan monyet. Bila ingin menepi, tunggulah hingga mendapatkan jalur yang lebih lebar dengan spot parkir agar tidak mengganggu lalu lalang kendaraan. Tadinya kami ingin berhenti dan makan siang serta ngopi di Mahakala Restoran yang terletak 12 km dari wisata Pusuk Sembalun. Sayangnya sedang ada acara di sana hingga tidak terima tamu selain undangan. Akhirnya kami pun mencari tempat lain dan menemukan kebun kopi. Jaraknya cuma 3,4 km dari Mahakala. Sesuai namanya, tempat ini sesungguhnya merupakan kawasan penanaman kopi yang dikelola oleh swasta. Dengan tinggi 1277 meter di atas permukaan laut, cakep pemandangannya. View 360 derajat dikelilingi Gunung Rinjani dan anak-anaknya. Nasi goreng, pisang goreng dengan kopi yang ditanam dan digiling di sana, di tengah hawa sejuk Sembalun. Langsung hilang semua hawa negatif. Perjalanan balik ke hotel di bagian selatan pulau, kami lanjutkan dengan menuju ke utara dan terus menyusuri hingga sisi kiri Pulau Lombok, yaitu bagian barat laut sepanjang 99 km untuk mencapai Senggigi. Asik banget, bener-bener Gran Turismo ini. Sepanjang perjalanan jalur terbilang cukup baik, aspal halus dengan trafik yang tidak terlalu banyak kendaraan. Beberapa spot tengah ada pembangunan infrastruktur dan ada truk yang lalu lalang. Pemandangan Laut Bali sepanjang daerah Salangan sungguh indah. Kemudian mencapai Senggigi pukul 4:30 sore waktu Indonesia bagian tengah. Laut Bali dihiasi tebing dan pantai kembali tebar pesona. Dan demi kejar sunset, juga awak mau bikin konten lagi, maka berhentilah kami di Firth Beach Club, Senggigi. Vibe-nya asik banget, berlokasi tepat di bibir pantai, bukan pantai pasir putih, tapi tetap menawan. Dengan teras dan sofa-sofa bagi para tamu untuk duduk dan saksikan matahari terbenam sambil ditemani mojito, pizza, ayam taliwang, dan musik yang bikin enak banget, perfecto. Setelah gelap, kami kembali ke Novotel. Jarak ke Kute 72 km dan kami tempuh dalam 1,5 jam. Nah, pada video berikutnya adalah perjalanan menyeberang dari Lombok ke Bali dan muter-muter di Pulau Dewata. Alright, see you in Bali.